sejahtera bagi kita semua rakyat Indonesia. Saya Prastowo dari organ Love Jokowi. Nama organ saya tidak sehebat nama organ yang sahabat-sahabat Jokowi punya. Tapi artinya kita sampai, puji Tuhan sampai detik ini masih mencintai Pak Jokowi. Dan kami tetap akan mendukung Pak Jokowi sampai akhir jabatannya, mengawal beliau sampai akhir jabatannya. Tetapi kami terkadang ada kendala di dalam teman-teman mungkin punya pertanyaan atau punya apa. Nah itu saya serahkan kepada kawan saya Pak Aris ini yang selalu mengawal teman-teman kami di Love Jokowi. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan ini sebenarnya buat saya tuh sangat berkesan ya, saya gembira sekali. Awalnya itu saya memang sering mengamati politik. Waktu itu Mas Kodari itu kan memunculkan ide tentang Jokowi Prabowo. Itu buat saya itu surprise, karena kenapa? Selama ini saya melihat Mas Kodari itu kalau diundang di televisi kelihatannya nggak terlalu miring dengan Jokowi gitu. Jadi ketika atau itu mungkin salah saya ya agak abu-abu gitu. Jadi ternyata pas mendeklarasikan itu saya surprise banget gitu. Karena nah jadi gini, maksud saya gini. Kita yang datang, saya menurut pengamatan saya ini termasuk mungkin penganut utopia kali ya. Kalau ingin menghendaki Jokowi lagi jadi presiden. Karena kita lihat sekarang ini kan secara realitas politik itu kan seperti membenturkan tembok. Karena tidak diizinkan oleh undang-undang. Tetapi ini tidak akan jadi utopia apabila nanti ke depannya ternyata bisa mulus gitu kan. Karena kita lihat sekarang begini, misalnya negara-negara besar di dunia ini kan memang rata-rata punya pemimpinnya tuh seumur hidup. Kayak Uni Soviet setelah pecah itu di bawah Boris Yeltsin tuh kan dia di bawahnya Amerika. Ketika yang naik itu Vladimir Putin, dia sekarang jadi sejajar. Begitu juga misalnya Malaysia, di bawah kepemimpinan Mahathir itu Malaysia bisa maju, kemudian Cina juga sudah maju, malah sebenarnya Xi Jinping itu nggak perlu jadi presiden seumur hidup karena sistemnya sudah jalan bagus. Tapi kenapa harus ada pemimpin seumur hidup? Nah itu pengamatan saya yang bodoh kali, yang awam melihat realitas politik di kita ini. Jadi sekarang ini, momen ini mau kita tangkap atau enggak? Kalau kita gagal menempatkan Jokowi lagi, kalau menurut saya sih enggak cukup 3 periode, karena kita sudah punya pengalaman sejarah ya. Kalau kita lihat misalnya Soekarno, dia presiden seumur hidup. Kita bandingkan dengan Soeharto juga sebenarnya presiden seumur hidup, dua-duanya kan. Jadi kalau dibilang melawan konstitusi, kan mereka nggak ngerti sejarah, berarti historis masyarakat kita ini kan. Nah, coba bandingkan kepemimpinan Soekarno dengan kepemimpinan Soeharto kan. Walaupun Soekarno sudah lama tiada, tapi ideologinya tuh masih kental di kita. Dan bangsa Indonesia ini sebenarnya memang cocoknya menganut ideologi nasionalisme, walaupun kita mayoritas Islam. Yang kita khawatirkan sebetulnya adalah pengaruh dari luar. Kalau Amerika itu campur, dan ini sudah kelihatan sih saya lihat ya, misalnya misalnya kontrak kapal selam kita sama Korea Selatan sama pesawat tempur itu mau digantikan oleh Prabowo kan dengan menghadirkan Perancis. Terus juga ketika peristiwa G20 ini kita ditekan oleh Amerika untuk menghadirkan Presiden Ukraina, padahal dia bukan anggota G20 kan. Nah dari sini aja sebetulnya
kita ini masih didikte sama Amerika. Jadi ya itu tadi saya bilang, kita ini sebenarnya orang-orang utopia yang ada di sini. Tapi memang ini momennya gitu loh. Kalau nggak kita ambil, maka kita akan menunggu lagi sosok seperti Jokowi gitu. Itu aja sih, saya semangat campur sedih gitu. Tapi walau bagaimanapun ya hidup kita ini harus optimis. Dan ya saya bangga dan salut lah dengan Mas Godori dengan ide untuk memunculkan Jokowi kembali. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.